Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai implementasi konsep UNBOSS dalam berbagai aspek bisnis. Namun, perkenalkanlah, saya Wahyu Hidayat, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas 3 materi utama, yaitu yang pertama, layanan pelanggan. Yang kedua, produksi. Yang ketiga, research and development atau R&D. Oke, kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu layanan pelanggan. Kualitas memberikan suatu dorongan khusus bagi para pelanggan untuk menjalin hubungan kerja atau partner akan dapat meningkatkan kepercayaan dalam jangka panjang terhadap perusahaan. Kemudian, apabila perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, akan berdampak pada kepuasan pelanggan, sehingga menciptakan kerjasama yang baik antara pelanggan dengan perusahaan. Layanan pelanggan. Layanan adalah suatu tindakan sukarela dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan hanya sekedar membantu atau adanya permintaan dari pihak lain atau customer. Ada beberapa ciri pelayanan yang baik yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan. Yang pertama, bertanggung jawab kepada setiap pelanggan dari awal hingga selesai. Yang kedua, mampu berkomunikasi dengan jelas, menyenangkan, dan mampu menangkap keinginan dan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, tersedianya sarana dan prasarana yang baik yang dapat menunjang kelancaran produk ke pelanggan secara cepat dan tepat. Yang keempat, tersedianya ragam produk yang diinginkan, dalam artian konsumen sekali berhenti dapat membeli lagi beragam produk dengan kualitas produk dan pelayanan yang mereka inginkan. Yang kelima, mampu melayani secara cepat dan tepat, tentunya jika dibandingkan dengan pihak pesaing. Dimensi pelayanan. Tangible bukti fisik, yakni adanya penampakan berupa fasilitas-fasilitas penunjang, petugas, ataupun sarana komunikasi yang menyertai produk tersebut. Yang kedua, reliability. Reliability, keandalan, yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. Yang ketiga, responsif, yaitu keinginan para staf dan karyawan untuk membantu para konsumen dan memberikan pelayanan yang tanggap. Dan yang terakhir, empati,
yakni meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para konsumen. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu mengenai produksi. Bisa dilihat di gambar bahwasanya barang akan diproses kemudian akan diterima kepada konsumen. Mari kita mengenal produksi terlebih dahulu. Produksi adalah kegiatan untuk menciptakan atau menambah suatu barang atau jasa. Menurut Al-Ghazali menyebut bahwa beberapa faktor produksi antara lain tanah, tenaga kerja, modal, dan manajemen produksi. Tujuan produksi antara lain pemenuhan kebutuhan manusia dan menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. Kemudian, produsen hanya menghasilkan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan, meskipun belum tentu keinginan konsumen, karena keinginan manusia sifatnya tidak ada batasnya, sehingga seringkali mengakibatkan ketidakjelasan antara keinginan dan apa yang benar-benar menjadi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa yang dihasilkan harus memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan, bukan sekedar memberikan kepuasan maksimum saja. Dalam konsep maslahah, salah satu formulanya adalah harus memenuhi unsur manfaat. Kedua, kuantitas produk yang diproduksi tidak akan berlebihan, tetapi hanya sebatas kebutuhan yang wajar. Kita memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu Research and Development atau R&D. R&D merupakan kegiatan yang meningkatkan aset tidak berwujud dari perusahaan berupa pengetahuan dan keahlian baru yang dapat diterapkan pada pengembangan produk baru, proses baru, maupun teknologi baru. Penilaian pasar mengenai aset tidak terwujud atau tidak berwujud dari R&D. Kemudian dari R&D tersebut menentukan harga saham perusahaan atau kinerja pasar perusahaan tersebut. Ketika pasar menilai bahwa pengetahuan dan keahlian yang dihasilkan dari R&D sangatlah berharga, maka perusahaan dapat menghasilkan keunggulan yang kompetitif, sehingga kinerja pasar perusahaan bisa melesat dengan baik dan tinggi. Baik, pembahasan itu yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang salah atau kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.